Bab 101 Provokasi yang mencolok. Teriakan panjang dan keras terdengar dari Kai Yang, cocok dengan penampilan seperti binatang buas yang haus darah di tubuhnya. Teriakan Kai Yang dengan mudah mencapai awan, bergema terus-menerus di seluruh lembah gunung. Bajingan dari golongan darah, datang dan bertarung denganku. Ini adalah seruan untuk berperang, provokasi yang mencolok. Aku di sini dan aku menunggu kamu. Dia tidak peduli jika kata-kata itu akan membuatnya kesulitan. Lagi pula, sebelum Nulang meninggal, dia juga telah menyerahkan posisinya dengan lolongan sekaratnya. Meskipun lembah gunung hanya mencakup area radius beberapa lusin mil, di malam yang sunyi dan sunyi ini, Anda dapat dengan mudah mendengar suara sekecil apapun. Jadi orang-orang itu kemungkinan besar sudah bergegas ke arah mereka. Pada saat ini pilihan teraman adalah meninggalkan daerah itu. Setelah bertarung dalam 3 pertempuran, satu demi satu dan membunuh 5 orang, Ki Dunia Kai yang sangat terkuras. Sementara tubuhnya juga menerima banyak luka, baik ringan dan serius di alam. Bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang dari golongan darah dalam keadaan seperti ini? Meninggalkan tempat itu dan memulihkan kekuatannya, sebelum menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tapi Kai yang tidak bisa pergi, dia tidak mau pergi. Alasannya karena kekuatannya telah mencapai puncaknya, dan jika dia pergi, hatinya akan menjadi enggan untuk melawan lawan yang lebih kuat. Dia telah memutuskan dia akan menjalani hidupnya dengan keinginan yang tak tergoyahkan, jika bukan karena kegigihannya, dia hanya akan menjadi orang sederhana di level keempat batas elemen awal. Dengan musuh bergerak menuju Kai yang dengan kecepatan penuh mereka tiba di lokasinya dengan cepat, namun setelah melakukannya mereka sangat terkejut. Semua usahanya adalah untuk tujuan sederhana meninggalkan waktu Xianing Chang untuk bermeditasi dan pulih tanpa gangguan. Kekuatan kelompok ini dari golongan darah jauh lebih tinggi daripada mereka yang berasal dari Stormhouse. Sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya batas pemisahan dan reuni. Penggarap pada level ini dapat dengan mudah membunuh Kai Yang, itu seperti membunuh seekor semut. Tapi kekuatan mereka saat ini sedang disegel oleh segel 9 awan 8 kunci, jadi kekuatan mereka saat ini tidak dapat diperkirakan. Mendengar lolongan Kai Yang, Xianing Chang tiba-tiba membuka matanya, hatinya yang dipenuhi penyesalan akhirnya bisa rileks. Dia belum mati. Dia belum mati. Xianing Chang hampir ingin menangis. Dia telah mengkhawatirkan keselamatan Kai Yang dan takut bahwa dia tidak akan pernah kembali dan dia akan kehilangan dia selamanya. Kekuatannya terlalu rendah dan pihak lawan memiliki banyak orang. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka semua? Setelah Kai Yang pergi, Xianing Chang terus-menerus menyesali membiarkannya pergi dan memarahi dirinya sendiri, meratapi fakta bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuknya, namun dia tidak bisa membantunya sama sekali. Tetapi melihat kondisinya sendiri, yang bahkan belum stabil, itu tidak baik. Ketika Kai Yang keluar, dia tidak bisa menghalanginya. Karena dialah yang membawanya ke tempat ini, melibatkannya dalam situasi yang mengancam nyawa, Xianing Chang merasa sangat bersalah. Dia adalah wanita yang sangat murni, berpikir bahwa semua ini adalah salahnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang-orang dari golongan darah dan rumah badai ada di sini untuk mengejar Kai Yang. Dengan kata lain, penyebab utama dari seluruh bencana ini adalah Kai Yang. Namun, pada saat itu Xianing Chang akhirnya merasa lega, karena Kai Yang aman dan suaranya mengandung jejak kegembiraannya bersama dengan keinginan yang tak kenal takut untuk terlibat dalam pertempuran. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia hadapi saat ini, Xianing Chang berpikir bahwa dia hanya bisa mencoba memulihkan kekuatannya sesegera mungkin dan kemudian pergi dan membantunya, selamatkan dia. Di sisi lain lembah gunung, baik Wen Feichen, yang sedang bergegas untuk membubarkan Yin Qi dari kunci 9 awan 8, dan Long Hui mendengar lolongan Kai Yang. Ketika dia mendengar suara itu, alis Wen Feichen berkerut, konsentrasinya pecah dan dia memuntahkan seteguk darah. Hewan itu,
Wen Feichen dengan marah mengutuk, karena dia berada di saat yang genting ketika dia menjadi gelisah oleh lolongan itu, akibatnya ia bahkan menerima luka dalam. Tuan Wen, bagaimana proses membuka segel? Long Hui bertanya, seolah dia khawatir. Wen Feichen menggelengkan kepalanya perlahan, kelihatannya tidak terlalu bagus. Segel ini telah melampaui harapan dan pengalaman saya. Saya tidak tahu murid siapa dia, atau bagaimana dia bisa mengatur segel yang begitu kuat. 3 rantai Yin Qi tidak hanya mengunci aliran Qi di meridiannya, tetapi juga mengunci dantiannya. Hal ini menyebabkan kekuatannya hanya mencapai setinggi tahap transformasi Qi tahap ketiga. Dan karena konsumsinya beberapa saat yang lalu, itu turun lagi beberapa level. Wen Feichen marah dan dia berharap dia bisa membunuh Kai Yang dan wanita itu berulang kali. Seorang master batas kelima elemen sejati secara tak terduga telah ditipu oleh kedua junior itu. Kapan dia pernah mengalami rasa malu seperti itu? Tuan Wen, Anda tidak perlu khawatir. Baru saja dia berani mengekspos dirinya sendiri, jadi dia pasti akan mati. Long Hui terlihat cukup percaya diri, sudut mulutnya bahkan mencibir. Wen Feichen terdiam, karena dia tahu arti lolongan Kai Yang. Lolongan itu bukanlah lolongan putus asa dari orang yang menemui ajalnya, melainkan lolongan yang berisi dorongan yang luar biasa untuk bertarung. Tapi dia adalah murid tahap keempat batas elemen awal yang sepele, mengapa dia bersikap begitu liar? Karena ini, Wen Feichen berpikir ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak mengambil hati masalah ini, berpikir bahwa Kai Yang dalam keadaan kebinatangan, jadi itu tidak masalah, dia akan mati bagaimanapun caranya. Lel, bukankah usia dan pengalaman mengajarimu sesuatu? Serius percayainya tamu. Di lembah gunung setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda mengenai situasi ini, sementara di luar lembah gunung ada seorang lelaki tua yang terbang dengan cepat di udara. Orang tua itu terengah-engah dan tidak ada fluktuasi Qi dunia yang bisa dirasakan, membuatnya mustahil untuk merasakan kekuatannya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia mampu menempuh jarak lebih dari beberapa ribu kaki. Orang tua itu tampak sangat khawatir dan cemas. Menatap ke langit, dia merasa sangat menyesal. Ada yang salah, ada yang tidak beres. Anakku, kamu membuka segel sebelumnya. Orang tua itu bergumam sambil berlari ke depan. Orang tua ini adalah bendahara aula kontribusi, Meng Wuya. Sambil menggumamkan ini, Meng Wuya merasa sangat malu. Dia benar-benar kehilangan wajah seluruh keluarganya. Malam itu dia dengan sungguh-sungguh berusaha meyakinkan muridnya untuk tidak datang ke tempat berkumpulnya 9 kristal embun Yin ini. Promosi ke batas elemen sejati tidak ada hubungannya dengan pengumpulan 9 kristal embun Yin. Pada saat itu Xia Ning Chang juga setuju seperti anak yang pintar dan pengertian. Itu telah menyebabkan Meng Wuya menjadi gembira. Xia Ning Chang juga telah menyiapkan banyak hidangan dan juga beberapa pot anggur yang baik pada saat itu. Di satu sisi Meng Wuya sedang makan dan minum, sementara di sisi lain mendiskreditkan Kai Yang. Dia menyuruhnya untuk menjauh sejauh mungkin darinya. Meng Wuya telah melihat dengan matanya sendiri bahwa muridnya sangat peduli pada Kai Yang. Meskipun tidak pada tingkat cinta antara seorang pria dan seorang wanita, itu adalah jenis perhatian penuh kasih. Ini bukan pertanda baik dan membuat Meng Wuya ingin memotong cinta ini pada tahap pemula ini. Selama bertahun-tahun murid kesayangannya selalu cerdas dan patuh. Meng Wuya merasa dia seperti hartanya, dan tidak ingin ada orang yang mendekatinya. Dia selalu takut padanya karena pikirannya sangat murni, dan dia bahkan tidak mengerti bahwa ada orang yang jahat. Meng Wuya khawatir jika Kai Yang memiliki niat jahat, apa yang akan dia lakukan jika murid kesayangannya terpikat olehnya. Masa muda, saat itulah cinta selalu jahil. Begitu muridnya tertarik, itu akan menjadi masalah yang sulit untuk dikelola. Jadi Meng Wuya memendam niat jahat terhadap mereka, kulitnya tebal dan dia selalu menjadi orang yang tidak tahu malu. Meskipun dalam hatinya dia malu,
Tetapi di mulutnya, dia selalu memiliki kata-kata buruk untuk Kai Yang, bahwa dia bernafsu, dia adalah orang yang tidak berperasaan, kepalanya selalu dipenuhi dengan pikiran yang tidak bermoral, dia adalah orang yang jahat, DLL. Bab 102 Salah perhitungan Meng Wu ya tidak menyadari bahwa saat dia berbicara, matanya mulai kabur karena piring di depannya. Dan ketika dia bangun, waktu telah berlalu, lama sekali waktu yang lama telah berlalu. Piring itu penuh dengan obat peracikan tertentu yang dibuat oleh Xia Ning Chang. Diplot oleh murid kesayangannya sendiri, Meng Wu ya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Kehilangan begitu tanpa malu-malu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Meng Wu ya sangat khawatir tentang muridnya, sehingga dia bahkan tidak berpikir untuk mencuci wajahnya. Dia langsung bergegas dari pavilion Sky Tower ke lembah dengan kecepatan penuh. Dia merasa sangat menyesal pagi ini, mengetahui bahwa citra Kai yang di depan muridnya begitu baik, dan dia dengan murah melanggar citra Kai yang, bukankah ini meminta masalah? Meskipun muridnya memiliki banyak harta pada dirinya, dan dapat dengan mudah menghindari banyak bahaya, di sini di Blackwind Mountain, ada banyak binatang iblis yang tangguh, jika dia tidak hati-hati, bukankah ada kemungkinan dia dimakan? Jika dia bersamanya, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Mulut buruk, Meng Wu ya berharap dia bisa menampar wajahnya beberapa kali. Dari tempat 10 mil jauhnya dari tempat 9 Yin Dewu Kristal berkumpul, Meng Wu ya bisa merasakan transmisi dingin dari sisi itu. Dia berhenti di tengah udara dan melihat sekeliling dengan cemas. Dia melihat bahwa di lembah Gunung Yin Qi terperangkap oleh medan energi yang tidak terlihat dan tidak dapat melarikan diri. Setelah melihat ini, hati Meng Wu ya akhirnya rileks. Segel 9 awan 8 kunci telah diaktifkan. Itu berarti murid saya tiba di sini dengan selamat. Menghembuskan napas dengan keras sepertinya tidak ada masalah. Meng Wu ya terengah-engah, hanya Tuhan yang tahu bahwa selama beberapa hari terakhir sambil bergegas bersama betapa cemasnya perasaannya, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, Meng Wu ya tiba di luar lembah gunung, tetapi dia tidak masuk. Dengan penuh perhatian dia melihat ke arah lembah gunung. Tetapi kepadatan Yin Qi di dalam terlalu tinggi, dan dia tidak dapat melihat atau mendengar apapun, bahkan indera ilahinya tidak dapat mencari ke dalam. Karena segel 9 awan 8 kunci telah diaktifkan, ini berarti bahwa muridnya pasti sudah memulai prosesnya, dia harus dengan tenang menunggu kabar baik, untuk kesuksesannya. Karena hukum mengikat, orang di dalam tidak bisa keluar, dan orang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Meskipun Meng Wu ya mampu memecahkan segel ini, tetapi jika dia memecahkannya, semua upaya muridnya akan sia-sia. Meng Wu ya menghibur dirinya sendiri sambil menunggu di luar. Dia tidak tahu kali ini dia membuat kesalahan besar. Alasan Xia Ning Chang mengaktifkan segel sebelumnya bukan untuk mengatasi kristal 9 Yin Dewu melainkan untuk berurusan dengan orang-orang dari golongan darah yang ingin membunuh mereka. Meng Wu ya tidak tahu bahwa saat ini murid tercintanya sangat lemah, dan Kai yang bermandikan darah dan melawan krisis besar. Jika dia tahu ini, dia pasti tidak akan ragu untuk membuka segel ini dan membantai Wen Fei Chen 100 kali lipat. Berani menyakiti murid lelaki tua ini, persetan 18 generasi leluhurmu. Terkadang terlihat seperti sesuatu yang sangat dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh, seperti cakrawala. Di lembah Gunung Kai yang berdiri diam dengan punggung lurus, seperti lembing dengan tenang menunggu musuh datang. Wih, tiba-tiba suara baju yang berkibar tertiup, angin bisa terdengar dari segala arah. Mereka akhirnya datang. Wajah Kai yang berubah serius. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah tempat persembunyian Xia Ning Chang, dia tidak tahu apakah setelah pertempuran ini dia masih bisa bertahan. Tapi, setelah membuat keputusan ini, dia tidak menyesal. Kuas-kuas, 3 sosok hampir bersamaan muncul di sekitar Kai Yang. Ketiganya adalah master batas pemisahan dan reuni golongan darah.
Yang terakhir tiba adalah praktisi tingkat 9 tahap transformasi Ki. Jadi dibandingkan dengan yang lain kecepatannya lambat. Setelah tiba, keempat orang ini diam-diam menatap Kai Yang dengan ekspresi terkejut. Karena mereka telah melihat Kai Yang hanya 1 jam yang lalu, dan pada saat itu dia berada di level keempat elemen awal, namun dalam waktu yang singkat dia telah mencapai puncak tahap elemen awal. Apa yang sedang terjadi? Mayat Nulang tergeletak di bawah kakinya dengan leher patah dan tubuhnya dalam keadaan menyedihkan. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan mati di tempat seperti ini. Mereka merasa sedikit kasihan padanya. Di malam yang dingin ini, angin yang bertiup di lembah pegunungan ini membuat orang-orang merasa terkesima, sungguh menyeramkan. Apakah orang ini dibunuh olehmu? Seorang master batas pemisahan dan reuni golongan darah bertanya. Di mana pemimpinmu dan Tuan Long? Kai Yang bertanya tanpa menjawab pertanyaannya, menoleh dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan orang lain yang datang. Golongan darah memiliki 7 orang yang tersisa ketika mereka tiba di lembah, termasuk Wen Fei Chen dan Long Hui. Satu dibunuh oleh Xianing Chang, jadi satu-satunya anggota yang tersisa adalah 4 orang ini. HMPH, untuk mengatasimu mengapa Tuan Wen dan Tuan Long harus mengambil tindakan secara pribadi. Orang yang berbicara, usianya tidak besar. Dari penampilannya, seharusnya dia berusia sekitar 25-26 tahun. Ochaha, tolong aku, golongan darah ada di sini, aku sangat takut. Kai Yang berkata dengan suara sarkastik. Men MC ini lucu, wajah pemuda itu menjadi kejam, untuk menghadapimu, aku sendiri sudah cukup. Meskipun sebagian besar kekuatannya disegel oleh rantai Ki, dia masih menguasai batas pemisahan dan reuni, dan jika dia bertarung dia akan lebih kuat dari master tahap transformasi Ki. Bagaimana dia tidak bisa mengatasi Kai Yang? Bibir tidak berguna, mengapa tidak menggunakan kepalan tangan untuk mengetahui jawabannya? Kai Yang berkata sambil menatapnya dengan sinis. Kai Yang juga merasa bahwa kekuatan orang-orang ini telah sangat berkurang. Kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan sebelumnya. Apalagi World Ki di tubuh mereka cukup tidak stabil, kekuatan dari 3 yang pertama sebanding dengan Nulang, bahkan jika mereka kuat sebelumnya, saat ini tidak, dan orang yang datang terakhir bahkan lebih lemah dari Nulang sebelumnya. Dalam 1 lawan 1 dengan mereka Kai Yang yakin dia bisa menang, bahkan dalam situasi ini selama dia membunuh 1 dulu, maka semuanya akan mudah diatur. Nak, kamu cukup sombong, biarkan kakek ini memberimu pelajaran. Pemuda yang telah berbicara sebelumnya berjalan ke depan sambil mengatakan ini. Melihat rencananya berhasil, selama pemuda ini berada dalam jarak 10 kaki dari Kai Yang, bahkan jika Kai Yang terluka, dia yakin bisa membunuhnya. Tetapi pada saat ini, master batas pemisahan dan reuni lainnya berkata, adik divisi panjang, jangan tertipu olehnya. Pada saat ini pemuda itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan menatap dingin ke arah Kai Yang dan berkata, ya, kakak Cai. Di tempat ini dia berdiri sendiri, dan kami tidak tahu lokasi persembunyian perempuan itu. Wanita itu punya banyak trik di lengan bajunya. Jangan terlalu impulsif, apalagi bocah ini telah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Nulang, sepertinya dia memainkan peran babi untuk memakan harimau. Ayo cepat turunkan dia dan dapatkan lokasi wanita itu. Senior Cai berkata dengan waspada dan melambaikan tangannya, dia berkata, ayo tangkap dia. 4 lawan 1, apalagi kekuatannya berada di batas elemen awal, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membalikkan langit, jika dia bisa menggunakan kekuatannya, dia hanya bisa ditangkap. 4 orang hampir bersamaan bergerak seperti bayangan dari timur, barat, utara dan selatan mengelilingi Kai Yang dan mengirimkan niat membunuh ke arahnya. Menghadapi krisis yang akan datang ini, Kai Yang tidak merasa takut, sambil tertawa dia berkata, sepertinya golongan darahmu hanya bicara, dan sepertinya kamu tidak terlalu percaya diri dengan kekuatanmu. Mendengar ini kulit pemuda itu menjadi merah,
melepaskan niat membunuhnya, dia berkata, "Bocah bau, tunggu saja dan kakek ini akan membantumu mematahkan mulutmu." Bab 103 Pertempuran sekejap, kamu tidak memenuhi syarat. Kai yang meraung, membakar satu tetes cairan yang, dia membuat tubuhnya berubah menjadi bola api, memancarkan gelombang panas yang ki. Saat berbicara, Kai yang bergerak ke arah Yuan Lang, mengirimkan serangan tinju. Suara dentuman tumpul terdengar sebelum Kai yang terhuyung-huyung karena serangan balik. Tapi Yuan Lang di sisi lain, dengan teriakan kaget, dikirim terbang. Mundur 3 langkah, Kai yang jatuh ke dalam jangkauan serangan 3 orang di sekitarnya. Ketiganya menyerang Kai yang satu demi satu, Kai yang menghindari serangan dari master pemisahan dan batas reuni sambil memperlihatkan punggungnya hanya kepada murid terlemah di golongan darah. Serangan telapak tangan ganda Kai yang mengandung kekuatan besar, diarahkan ke dada orang yang paling waspada, kakak senior Cai. Dia juga orang yang mengingatkan Yuan Lang beberapa saat yang lalu untuk tidak gegabah dan menyelamatkannya dari jebakan Kai yang. Dari 4 orang yang dipimpin olehnya, kekuatannya secara alami adalah yang tertinggi. Bahkan jika kekuatannya disegel, dia masih berada di level kedua batas transformasi Ki. Oleh karena itu Kai yang memutuskan untuk menyerang untuk membunuhnya terlebih dahulu. Selama dia terbunuh, 3 lainnya bukanlah ancaman besar baginya. Dalam satu tarikan nafas, Kai yang mampu menghadapi 4 orang yang berbeda secara bersamaan. Kakak laki-laki Kai melihat bahwa Kai yang telah meninggalkan semua kepura-puraan pertahanan dan malah menargetkannya, ini membuat alisnya berkerut. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kai yang, di dalam hatinya dia memiliki firasat buruk. Dalam serangan telapak tangannya, Kai yang pasti menyembunyikan semacam teknik mendalam. Menarik kembali, dia juga membuat keputusan dengan cepat. Meskipun dia tidak percaya bahwa Kai yang bisa melukainya, itu selalu lebih baik untuk bermain aman. Sambil mundur, dia secara bersamaan mengangkat kedua tangannya dalam posisi bertahan di depan Kai yang, ingin memeriksa kekuatannya. Telapak tangan mereka bahkan belum bersentuhan satu sama lain, namun dia menemukan bahwa sudut mulut Kai yang membawa senyum dingin, kejam dan jahat. Ini tidak terlihat bagus. Aku jatuh ke dalam perangkap. Detik berikutnya, dia melihat telapak tangan Kai yang meningkat dalam kecepatan dan bergerak maju sambil menghindari telapak tangannya sendiri dengan tekad yang tak kenal takut, menargetkan dadanya. Kedua telapak tangan ini tanpa ragu akan memukulnya, tetapi pada saat yang sama serangannya sendiri juga akan mengenai Kai yang sebagai balasannya. Apakah Anda ingin kami berdua terluka secara bersamaan? Pikiran ini bahkan belum terbentuk dengan baik ketika telapak tangan Kai yang juga berubah, tangannya tiba-tiba mulai terbakar dan menjadi merah darah, tampak seperti telapak tangan yang tertutup cairan terbakar dengan suhu yang sangat panas. Dia tidak bisa mengelak. Mata Cai senior mengandung kekejaman. Serangan Kai yang ini berisi setetes cairan yang, setelah serangan ini kau mati atau aku yang akan mati. Kakak laki-laki Cai bagaimanapun juga adalah master dari batas pemisahan dan reuni, meskipun kekuatannya disegel dan kekuatannya saat ini memberi kakak Cai perasaan seperti bermain dengan pagar bambu, tetapi kualitas dunianya Ki lebih tinggi daripada dunia Kai yang. Itu. 2 suara benturan ditransmisikan secara bersamaan. Kakak laki-laki Cai mengenai Kai yang pada saat yang sama dengan telapak tangan ganda Kai yang mengenai dadanya sendiri. Dalam sekejap, Ki dunia ditransmisikan ke dada kakak senior Cai dan rasanya seperti kulitnya meleleh. Ki dunia anak ini sangat murni. Kakak senior Cai terkejut, jika bukan karena kultivasinya lebih tinggi, dia bisa mati hanya dengan kekuatan telapak tangannya. Sebelum keterkejutan ini bahkan mereda, dia sekali lagi merasakan telapak tangan Kai yang memancarkan Ki dunia yang panas dan mendidih. Seiring dengan Ki dunia yang panas ini yang ditransmisikan ke dadanya, dia merasakan sakit yang parah, ada sedikit perasaan tubuhnya ditembus. Ki dunia ini bahkan menyebabkan organ dalamnya terbakar. Menjauh dari saya. Senior Cai sangat marah,
Kai Yang tidak lagi mampu mempertahankan serangannya dan terlempar ke belakang seperti kantong kain terbalik. Tanpa cukup waktu untuk bereaksi, Kai Yang hanya bisa menurunkan tubuhnya tetapi tidak mampu menghindari serangan dari anggota golongan darah lainnya. Sebuah pedang langsung menusuk bahunya dan bahunya mulai berdarah, menciptakan lubang yang terlihat di bahunya. Serangan ini bahkan belum berakhir, mengambil keuntungan dari cederanya master lain dari batas pemisahan dan reuni yang akhirnya bisa menemukan kesempatan, menendang Kai Yang di rusuk bawahnya dengan kejam. Kai Yang telah menghindari serangannya beberapa saat yang lalu yang membuatnya merasa sedikit malu. Jadi setelah menemukan kesempatan seperti itu, dia jelas akan kejam. Pada saat ini sebuah botol kecil tiba-tiba jatuh dari saku dada Kai Yang ke tanah. Di udara, Kai Yang menyemburkan seteguk darah dan kakinya terhuyung-huyung ketika dia jatuh ke tanah. Matanya mengandung beberapa kecemasan ketika melihat ke arah botol yang jatuh dari sakunya. Tapi dia tidak berani maju dan mengambilnya. Mengkonsentrasikan energinya pada kakinya, dengan kecepatan kilat dia menenggelamkan dirinya ke dalam hutan untuk pertama kalinya. Yuan Lang, melihat ekspresinya bergegas mengambil botol kecil itu. Tawa Kai Yang ditransmisikan dari kejauhan, pemisahan golongan darah dan master batas reuni hanya biasa-biasa saja. Bagaimana dia akan lari sekarang? Orang-orang golongan darah saling memandang dengan cemas. Mereka datang ke tempat ini karena lolongan Kai Yang. Sementara dia memanggil mereka untuk datang untuk menemukannya, setelah saat itu dia harus melolong, dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya, dan sebaliknya dia menunggu mereka tiba, ketika berbicara kepada mereka nadanya bahkan cukup arogan. Pada saat itu mereka berpikir bahwa Kai Yang memiliki kartu as yang tersembunyi di balik lengan bajunya, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba melarikan diri. Bukankah ini berarti dia hanya seekor anjing yang tahu cara menggonggong, tetapi tidak bisa menggigit? Setelah mendengar pembicaraannya, mereka mengira dia pasti memiliki kartu as, tetapi sekarang melihat ke arah dia melarikan diri, mereka hanya bisa mendengus menghina. Ayo kejar dia baru saja terluka parah dan dia tidak akan bisa berlari lama. Yuan Lang berkata sambil dengan getir menjabat tangannya. Dia hanya bisa bertukar satu pukulan dengannya, dia tidak menyangka kalau tinju Kai yang bisa mengandung kekuatan sebesar itu. Setelah pulih dari serangan terakhirnya ketika dia kembali untuk bergabung dalam pertarungan, tanpa diduga pertarungan telah berakhir. Setelah 3 napas waktu, mereka terhuyung ke depan dengan ekspresi bodoh. Setelah mengatakan ini, Yuan Lang kemudian segera mulai mengejar Kai yang lain juga bergegas untuk mengikuti. Bahkan sebelum mereka sempat berlari beberapa langkah, dari belakang mereka mendengar suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Itu mengejutkan mereka, berbalik ketika mereka melihat ke bawah, mereka terkejut melihat bahwa kakak laki-laki mereka Chai tiba-tiba berada di tanah, punggungnya menghadap ke atas, tidak bergerak. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Yuan Lang bertanya dengan khawatir, tetapi dia tidak mendapat jawaban apapun. Apa yang terjadi? Murid dengan kekuatan terendah bertanya dengan ragu. Beberapa saat yang lalu kakak senior Chai bertukar pukulan dengan Kai Yang, terluka dalam diam. Tidak mungkin dia terluka parah dalam pertukaran itu, kan? Sesuatu yang salah. Alis orang ketiga berkerut. Dia buru-buru bergerak maju menuju tubuh kakak laki-laki Chai, dan tiba-tiba memanggil dengan waspada. Dia tiba-tiba tersentak, dengan takjub. Bagaimana dia? Yuan Lang bertanya sambil juga bergerak maju, melihat tubuh kakak laki-laki mereka, dia menjadi tercengang. Karena melihat tubuhnya, dia melihat daging kakak laki-lakinya pada saat itu berwarna merah, darah di bawah kulitnya mendidih, kedua matanya pecah, dia mati dengan cara yang sama menyedihkannya dengan kematian nulang. Pada saat ini kakak senior Chai tidak bernapas, dadanya berisi lubang seukuran jari, dari mana darah merah mengalir keluar. Panas sekali, seru murid yang memegang tubuh kakak laki-lakinya sambil bergegas menurunkan mayatnya. Ketika tubuh bersentuhan dengan tanah, itu meledak terbuka dan darah panas keluar,
berhamburan ke tanah dan membentuk kabut darah transparan. 3 orang yang tersisa sepenuhnya berlumuran darah, darah itu juga mengandung ki dunia yang panas. Mereka bertiga menjadi ngeri. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana yang terkuat di antara mereka, saudara mereka Kai, bisa mati dengan kematian yang mengerikan. Kapan ini terjadi? Apakah itu terjadi ketika Kai yang meninjunya? Ketiga orang itu berdiri di tempat yang sama tampak bodoh. Mereka melihat ke tanah di mana tubuh kakak laki-laki mereka terbaring dengan ekspresi ngeri. 4 master dari golongan darah mencoba untuk mengatasi Kai yang bersama-sama, tapi tiba-tiba bukan dia, salah satu dari mereka yang terbunuh. Tetapi dia juga terluka oleh pedang dan tendangan kaki, dan lengannya juga terluka parah, tetapi bahkan dengan semua luka ini dia secara tak terduga dapat melarikan diri dari mereka. Bab 104 Spekulasi Yuan Lang dalam 3 hati mereka, tidak ada dari mereka yang mau menerima kenyataan itu. Orang yang berbaring di lantai sebenarnya adalah master dari batas pemisahan dan reuni, bajingan itu adalah master dari batas pemisahan dan reuni. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh seorang praktisi pada tahap elemen awal? Ada 2 bidang perbedaan di antara keduanya. Kesenjangan ini sebesar kesenjangan antara langit dan bumi. Bahkan jika lebih dari setengah kekuatan kakak laki-laki itu telah disegel, bahkan jika Anda memasukkan fakta bahwa dia perlu menggunakan ki dunia untuk melawan Yin Qi di lembah, kekuatannya akan tetap setara dengan seseorang di tahap transformasi ki. Bukan. Bagaimana dia bisa dibunuh seperti itu? Wajah mereka dengan baik pucat atau memerah dan dipenuhi ketakutan. Mereka semua berpikir, bagaimana jika target yang Kai yang bidik bukanlah kakak laki-laki itu, tetapi mereka. Apa hasilnya? Tanpa ragu, mereka akan mati. Menyadari hal ini, Yuan Lang menyadari bahwa kewaspadaan dan pandangan ke depan kakak senior Cai telah terbukti. Jika bukan karena pengingat kakak senior, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang mati di bawah tangan Kai Yang. Bagaimana kakak senior benar-benar mati? Praktisi terlemah di antara mereka akhirnya angkat bicara, memecah kesunyian yang canggung dan memalukan. Begitu pertanyaan ini diajukan, mereka segera saling memandang dengan cemas. Setelah memutar ulang adegan sebelumnya di benak mereka, mereka akhirnya menemukan jejak langkah Kai Yang. Itu hanya satu pertukaran cedera. Itu adalah satu-satunya serangan yang dilakukan Kai Yang selama seluruh pertempuran. Kekuatannya setinggi itu. Salah satu dari mereka bertanya dengan ngeri. Ini bukan keahliannya. Dia mungkin memiliki artefak tipe senjata yang sangat kuat. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menembus pertahanan kakak senior dan bisa membunuhnya. Yuan Lang melihat ke arahnya dan menganalisis situasi saat pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Orang lain juga setuju dengan konjungturnya. Jika bukan karena bantuan dari artefak tipe senjata itu, bagaimana mungkin Kai yang bisa mencapai hasil seperti itu? Untuk hal semacam ini, bahkan jika Kai yang mengakui kebenarannya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Untuk mengaktifkan artefak ini, dia harus membutuhkan ki dunia dalam jumlah besar, jadi mungkin itulah alasan mengapa dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah tembakan itu, terlepas dari hasilnya, dia akan melarikan diri. Ekspresi Yuan Lang tidak terbaca. Semakin dia berpikir, semakin pikiran ini menjadi jernih dan lebih cerdas, diresapi dengan sedikit lebih banyak kecerdasan. Analisisnya sangat cocok untuk menjelaskan tindakan Kai yang tidak biasa setelahnya. Dengan nada percaya diri, Yuan Lang berkata, jadi, bahkan jika dia saat ini memiliki beberapa kekuatan yang tersisa, dia akan seperti anak panah di akhir penerbangannya. Adapun artefak rahasia, dia pasti tidak bisa mengaktifkannya lagi, menambahkan berbagai luka yang dia terima, dia tidak menimbulkan banyak ancaman. 2 lainnya juga merasa bahwa kesimpulannya benar, menempatkan batu di dalam hati mereka. Pada akhirnya dia hanya mengandalkan artefak rahasia untuk melakukan pertempuran, yang benar-benar membuat mereka takut untuk sesaat. Jika kekuatannya benar-benar mengerikan,
sampai-sampai dia bisa dengan mudah membunuh kakak senior Chai, maka mereka sebaiknya mencuci leher mereka hingga bersih dan mengirim mereka keluar. Mengapa mereka berjuang di pintu kematian? Murid golongan darah peringkat terendah berkata, dengan kematian kakak laki-laki, haruskah kita kembali dan melaporkan masalah ini? Yuan Lang memutar kepalanya untuk menatapnya, dengan ringan menegur, mengapa kita harus kembali? Jika kita tidak kembali untuk melapor, saya rasa itu bukan pilihan yang tepat. Dia dengan ragu-ragu menjawab. Orang lain itu menatap pemuda itu sebelum tiba-tiba tertawa, berkata kepada yang terlemah di antara mereka, adik laki-laki Wu, kamu tidak mengerti niat kakak laki-laki Yuan. Bingung, saudara junior Wu itu berbalik ke Yuan Lang dengan penuh tanya. Yuan Lang terkekeh, adik laki-laki Xie yang mengerti. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, laki junior Xie juga tertawa ringan, pikiran hebat berpikiran sama. Adik laki-laki Wu memandang mereka berdua dengan bingung. Tidak peduli berapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami poin penting dan hanya bisa bertanya tanpa daya, rekan dua saudara senior saya, bisakah Anda menjelaskan situasinya dengan lebih jelas? Melirik ke arahnya, Yuan Lang akhirnya menjelaskan, adik laki-laki Wu, menurut kelas berapa artefak rahasia Kaiyang? Memikirkan pertanyaan itu sebentar, saudara junior Wu perlahan menjawab, di antara kita berempat, untuk membunuh saudara senior Chai secara langsung dalam satu gerakan, tingkat artefak pasti tidak akan rendah. Paling tidak, itu akan berada di tingkat menengah kelas bumi. Bahkan mungkin berada di tingkat atas kelas bumi. Mereka semua, secara pribadi menyaksikan Xia Ning Chang menggunakan artefak kelas surga, jadi bahkan jika artefak kelas bumi muncul di tangan Kaiyang, mengapa itu mengejutkan mereka? Mengatakan itu di kelas bumi, adalah evaluasi terendah yang bisa diberikan saudara junior Wu, tetapi juga evaluasi yang adil. Yuan Lang sedikit mengangguk, jika kita benar-benar kembali dan melaporkan masalah ini, menurutmu bagaimana hasilnya? Adik laki-laki Wu secara naluriah menjawab, Kaiyang akan mati, dan artefak rahasia diambil oleh Hallmaster Wen. Berhenti di tengah kalimat, orang itu menyadari apa yang terjadi. Jika mereka memberitahu Hallmaster Wen bahwa Kai yang memiliki artefak kelas bumi, apakah mereka akan menerima sesuatu? Long Hui sudah memperhatikan artefak kelas surga wanita itu. Jika Hallmaster Wen tidak bisa memakan dagingnya, lalu mengapa dia tidak bisa meminum supnya? Dan di antara para murid, mereka bahkan tidak akan bisa menjilat gula. Paling-paling, ketika mereka kembali, Hallmaster Wen akan memberi mereka beberapa keping emas dan perak. Kali ini, mengalami berbagai bahaya, dengan banyak saudara mereka sekarat, apakah mereka benar-benar hanya bisa mendapatkan sedikit hadiah ini? Dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka setidaknya harus menuai panen. Beberapa saat yang lalu, mereka berada di ambang kematian, bahkan sekarang jantung mereka masih berdetak dengan suara, putong, putong, yang keras. Bagaimana mungkin beberapa keping emas dan perak dapat mengimbanginya? Selanjutnya, Hallmaster Wen terkenal pelit. Jadi bahkan jika dia memberi mereka sejumlah uang, itu tidak akan banyak. Arti dua kakak laki-lakiku adalah... Adik laki-laki Wu bertanya dengan nada menyelidik. Yuan Lang dan kakak laki-laki Xie itu saling memandang secara bersamaan, dan kakak laki-laki Xie menganggukkan kepalanya, apapun yang dikatakan kakak laki-laki, kami akan melaksanakannya sesuai dengan itu. Yuan Lang tersenyum, bagus. Karena rekan dua saudara junior saya tidak keberatan, maka kami tidak akan kembali dan melaporkannya. Oke. Kedua orang itu menganggukkan kepala. Adapun artefak rahasia pada Kaiyang. Yuan Lang menyembunyikan senyum dan menoleh ke arah dua saudara laki-laki juniornya, orang yang bisa membunuhnya dan membalas dendam atas kematian kakak laki-laki Chai akan dapat memperoleh kepemilikan untuk artefak itu. Bagaimana tentang itu? Adik laki-laki Xie menganggukkan kepalanya, kalau begitu kami akan mengikuti apa yang kamu katakan. Apakah kita akan berpisah? Di antara mereka bertiga,
kekuatan saudara junior Wu adalah yang terendah. Dalam pertempuran sebelum menyaksikan kakak laki-laki Cai mati tepat di depannya telah membuatnya takut. Dia khawatir jika dia bertemu dengan Kai yang sendirian, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Saudara laki-laki junior Xie itu menjawab, apa yang kamu takutkan? Kai yang telah mengaktifkan artefak rahasia itu sekali, berapa banyak ki dunia yang tersisa? Belum lagi dia telah berjuang keras melawan orang-orang dari Storm House, dan menerima luka yang lebih fatal dari melawan kita. Saat ini dia, siapapun dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Saudara junior Wu juga memikirkan hal yang sama. Sebelum mereka tiba, Kai yang telah bertarung dengan kejam melawan Nulang dan mungkin menghabiskan banyak energi. Luka yang dia terima juga terlihat olehnya, lingkungannya juga sangat kejam, jadi dia perlu menghabiskan ki dunia dan energi mental hanya untuk menahan dingin dan yin ki. Dia kemungkinan besar hanya memiliki sepotong kekuatan yang tersisa, jadi jika mereka benar-benar bertemu, dia akan dengan mudah dapat membunuh Kai Yang. Keadaan saat ini sempurna untuk membunuh Kai Yang dan membalas dendam untuk kakak senior Tai. Jadi jika mereka ingin mendapatkan artefak rahasia dalam genggamannya, itu akan diberikan kepada orang yang menemukannya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama? Dengan pemikiran ini, saudara junior Wu menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan darahnya yang mendidih. Bab 105 Misteri yang tersembunyi di dalam pil memutuskan tindakan mereka. Kakak senior Xie tiba-tiba berbalik ke arah Yuan Lang. Kakak Yuan, tepat ketika Kai Yang pergi, dia sepertinya telah mengambil sesuatu. Apakah Anda tahu benda apa itu? Terkejut, Yuan Lang tersenyum. Adik laki-laki Xie benar-benar mengamati semuanya hingga ke detail terkecil. Saat dia mengatakan ini, dia juga membuka tangannya untuk mengungkapkan botol kecil di telapak tangannya. Seharusnya itu sebotol pil. Bolehkah saya melihat? Adik laki-laki Xie bertanya, sambil tersenyum sedikit. Kai Yang dan wanita itu sama-sama memiliki artefak tingkat tinggi, jadi status mereka tidak biasa. Ketika botol itu jatuh secara tidak sengaja, Kai Yang dengan jelas menunjukkan keengganannya untuk berpisah dengannya. Keengganan apapun di pihak Kai Yang mengisyaratkan bahwa pil ini akan bernilai cukup banyak. Karena ini, saudara junior Xie tidak ingin Yuan Lang merampas semua keuntungannya. Karena mereka semua telah berpartisipasi dalam pertempuran, tentu saja mereka semua harus menerima bagian mereka. Kamu bisa. Yuan Lang tahu apa yang dipikirkan saudara juniornya Xie, jadi dia tidak akan mencoba memonopoli rampasan perang ini. Membalas, dia membuka botol untuk melihat ke dalam. Setelah melihat ke dalam, dia mengeluarkan teriakan kebingungan. Saya pikir itu adalah pil yang dikaitkan dengan Yang. Jejak kebahagiaan terlihat di wajah Yuan Lang. Saudara laki-laki junior Xie dan saudara laki-laki junior Wu menjadi bersemangat. Apakah kamu serius? Begitu kamu melihat, kamu akan mengerti. Mengatakan ini, dia mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada dua murid lainnya. Mereka benar-benar pil yang dikaitkan dengan Yang. Saudara junior Wu itu menjadi sangat gembira. Saat dia memegang pil di tangannya, dia segera merasakan hawa dingin yang dingin menyebar di sekelilingnya. Bahkan mencapai titik bahwa dia tidak perlu lagi membuang ki dunia untuk membatasi invasi yin ki ke dalam tubuhnya. Pil ini adalah musuh bebuyutan yin ki di dalam lembah. Tidak heran Kai Yang tidak mau berpisah dengan mereka. Dalam jenis lingkungan jahat ini, yang paling penting adalah pil yang dikaitkan dengan Yang. Begitu dia kehilangan keuntungan ini, dia pasti akan menyesalinya. Mengocok botol sedikit, Yuan Lang mengumumkan, karena kita telah berbagi pil di antara kita, saudara-saudara juniorku, bahkan mungkin ada beberapa misteri mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Jadi Anda tidak boleh memakannya hanya untuk bertahan melawan dingin. Pada catatan itu, saya akan pergi. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Kai Yang. Bagaimana jika ada racun di dalamnya?
Meskipun mereka tidak menghitung seperti kakak senior mereka Chai, mereka masih tidak cukup bodoh untuk memakan sesuatu yang ditinggalkan musuh mereka. Menyelesaikan peringatannya, Yuan Lang mengembangkan lengannya dan menghilang. Tak lama setelah itu, kedua orang itu menyimpan pil di dada mereka, dan masing-masing pergi mencari Kai Yang. Kai Yang menjilati lukanya, diam-diam bersembunyi di dedaunan lebat di puncak pohon. Menekan kehadirannya sebanyak yang dia bisa, dia mengamati daerah sekitarnya. Situasinya saat ini tidak terlalu baik. Setelah pertempuran besar dengan 5 murid dari Stormhouse, tubuhnya menderita beberapa luka. Ditambah dengan serangan ganas dari 4 murid golongan darah, luka-lukanya menjadi lebih parah. Yang paling serius mungkin adalah pedang yang terpotong di bahunya, itu seharusnya mencapai tulangnya. Hal ini menyebabkan lengan kiri Kai yang terasa lemah, dan membuat indera perabanya mati rasa. Untuk menghindari diikuti oleh murid-murid yang tersisa dari golongan darah, Kai yang telah menggunakan cairan yang untuk membakar luka-lukanya, membakar luka, dan mencegah pendarahan lebih lanjut. Meskipun tekad dan metode khusus memungkinkan dia untuk tetap dalam kondisi puncak, pada akhirnya, dia masih hanya praktisi tahap keempat elemen awal. Di bawah tekanan dari banyak pertempuran besar, stamina dan energi mentalnya telah sangat terkuras. Jika bukan karena tekadnya yang besar, dia pasti sudah lama pingsan. Mengingat pertempuran biadab yang telah terjadi, Kai yang tidak bisa menahan tawa muram. Kakak senior Chai itu layak menjadi pembangkit tenaga listrik di batas pemisahan dan reuni. Bahkan jika lebih dari setengah kekuatannya telah disegel, Kai yang masih harus mengeluarkan 10 tetes yang liquid untuk menghancurkan pertahanannya dan memberikan pukulan fatal. Tapi ini semua sepadan. Meskipun menggunakan 10 tetes yang liquid itu menantang, itu masih sepadan. Itu telah memungkinkan dia untuk mengambil kehidupan master batas pemisahan dan reuni. Dalam lingkungan yang tegang ini, pikiran Kai yang jernih seperti biasanya. Dia tahu bahwa jika dia kalah bahkan satu pertarungan, dia tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi Xianing Chang juga akan kehilangan nyawanya. Dengan taruhan yang begitu besar, bagaimana mungkin Kai yang berani bersantai bahkan untuk sesaat? Di golongan darah, selain Long Hui dan orang berlevel sangat tinggi itu, hanya ada 3 orang yang tersisa. Tapi kultivasi mereka tidak setinggi Chai senior. Jika itu 1 lawan 1, Kia yang tidak perlu takut, tetapi jika mereka bekerja sama, maka segalanya akan menjadi lebih buruk. Kenali diri Anda, kenali musuh Anda, hanya dengan begitu Anda akan muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Kai yang harus mengetahui rencana serangan ketiganya dan lokasi mereka. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Lelen, ini adalah salah satu yang lebih terkenal, saya kira, dari seni perang Sanzu. Jika Anda menyukai Xianxia dan Wuxia, Anda harus mencoba membacanya. Perang adalah urusan negara yang serius. Itu sebabnya sebelum dia pergi, dia sengaja meninggalkan salah satu botol pilnya. Anda dapat mengatakan bahwa salah satu tujuan yang lebih penting dari pertempuran itu adalah meninggalkan botol pil itu, yang lainnya adalah untuk membunuh murid bernama Chai. Kedua gol tersebut diselesaikan tanpa hambatan. Botol yang dibuang berisi pil darah yang hitam. Hanya beberapa hari sebelumnya, dia telah menemukan beberapa bunga Black yang Blood, yang kemudian disempurnakan oleh Xianing Chang. Pada saat itu, dantiannya masih memiliki banyak yang liquid, dan mereka sedang bergegas menuju lembah sehingga Kai yang tidak mengambilnya. Tanpa diduga, mereka berguna pada saat seperti itu. Terkadang, bahkan jika seseorang tidak memakan pilnya, mereka tidak akan bisa menghindari masalah. Kali ini, Kai yang akan mengajari mereka bahwa bahkan jika mereka telah meletakkan pil di dalam pakaian mereka, masalah masih bisa muncul. Dia percaya bahwa rencananya akan berhasil. Bagaimanapun, ini adalah tempat berkumpulnya 9 kristal embun Yin, tempat Yin Qi secara alami tertarik. Jadi jika pil yang dikaitkan dengan yang tiba-tiba muncul, tidak akan sulit untuk membayangkan apa yang akan dilakukan seseorang dengan pil tersebut.
Selama mereka menyimpan pil darah yang hitam pada mereka, dia bisa menggunakan Origin of yang untuk menyelidiki sekelilingnya dan merasakan keberadaan mereka. Karena itu, semua gerakan mereka berada di telapak tangannya. Setelah menunggu beberapa saat, Origin of yang di dalam area dadanya mulai bereaksi. Ekspresi Kai yang menjadi dingin, dia segera mengambil beberapa napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan detak jantungnya yang meningkat. Tak lama, seseorang telah muncul di bawah pohon di dekatnya. Melihat ke bawah, alis Kai yang berkerut. Kenapa hanya ada satu orang? Menunggu sedikit lebih lama, di tempat terdekat, orang lain buru-buru bergegas. Setelah itu, orang ketiga tiba di tempat Kai yang bersembunyi. Melihat ke bawah, Kai yang menemukan bahwa itu sebenarnya adalah murid golongan darah dengan kultivasi terendah. Orang ini melihat sekeliling ke segala arah sebelum bergegas pergi lagi. Aneh, mengapa ketiga orang ini berpisah? Alisnya berkerut, Kai yang tidak bisa memikirkan alasan mereka melakukannya. Tanpa sepengetahuannya, ketiganya memperlakukannya seperti anak panah di ujung penerbangannya. Terlebih lagi, karena mereka percaya dia memiliki artefak tipe senjata berlevel tinggi, mereka ingin menguji keberuntungan mereka dan melihat siapa yang akan mendapatkannya. Tidak heran ketiganya akan berpikir seperti itu. Jika itu adalah praktisi pementasan elemen awal lainnya, jumlah ki dunia di dalam tubuh mereka tidak akan banyak. Jadi setelah pertempuran itu, dengan kelelahan ki dunia dalam jumlah besar, seseorang seharusnya tidak memiliki banyak yang tersisa. Tapi Kai yang tidak sama. Jumlah World Key yang dia miliki jauh lebih banyak daripada praktisi biasa. Belum lagi jumlah yang liquid yang dia simpan di dalam dantiannya. Sebelum dia pergi, dia telah menyimpan 40 tetes yang liquid. Jadi bahkan jika dia menggunakan Ki di dalam meridiannya, itu tidak masalah karena satu tetes sudah cukup untuk mengisi semua Ki dunianya. Membiarkannya sekali lagi menjadi ganas seperti harimau. Dengan kata lain, selama dia memiliki yang liquid sebagai cadangan dan kekuatan mental dan fisiknya bisa mengimbangi, Kia yang akan menjadi robot pertempuran yang tak kenal lelah. Jika saudara senior Chai itu masih hidup, mengingat sifatnya yang berhati-hati, dia tidak akan membiarkan kelompoknya berpisah dan memberi Kai yang kesempatan untuk membalas. Tapi sebelumnya, dengan luka seriusnya, Kai yang telah membunuhnya, meninggalkan Yuan Lang sebagai komando. Tentu saja Yuan Lang tidak akan berpikir terlalu dalam. Meskipun Kai yang tidak dapat menemukan alasan mengapa mereka berpisah, situasi saat ini jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Jadi bagaimana dia akan menangkap peluang ini? Bab 106 serangan yang cukup untuk menghancurkannya setelah memastikan bahwa dua orang lainnya tidak lagi berada di sekitarnya, Kai yang melompat turun dari pohon dan mengikuti murid yang paling lemah. Awalnya murid Wu berada di tahap ke-9 transformasi Ki, yang tidak terlalu buruk. Tapi setelah kekuatannya disegel, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan yang setara dengan tahap ke-4 transformasi Ki. Saat ini, dia melacak sisa darah yang ditinggalkan Kai yang di seluruh hutan saat dia melarikan diri. Sayangnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk secangkir teh untuk mendinginkan, jejak berakhir. Lembah gunung ini padat dengan pepohonan, jadi menemukan seseorang akan sulit. Murid Wu tidak meninggalkan tempat mencurigakan tanpa pencarian, bahkan mengangkat kepalanya untuk memeriksa seseorang yang bersembunyi di pepohonan sesekali. Tapi cahaya di daerah ini terlalu redup, meningkatkan kesulitan pencariannya berlipat ganda. Aku tidak boleh membiarkan kedua kakak laki-laki itu berjalan cepat, dan sebaliknya aku harus memanjat lebih dulu. Jika Kai yang ditangkap oleh mereka terlebih dahulu, maka artefak rahasia tingkat bumi itu akan menjadi milik mereka, dan aku tidak akan memiliki klaim apapun. Artefak rahasia kelas bumi. Memikirkannya saja membuat darah murid Wu mendidih. Jika dia bisa mendapatkan artefak itu, maka kekuatan murid Wu akan meningkat secara signifikan dalam golongan darah. Dengan mengandalkan artefak ini, dia bahkan akan mampu mengalahkan praktisi di batas pemisahan dan reuni. Saat dia sibuk mencari-cari,
dia mendengar suara tabrakan dan derak dari belakangnya. Terkejut, dia dengan cepat berbalik dan berteriak, "Siapa?" Setelah ini, dia melihat sekeliling ke segala arah. Mencengkeram pedangnya erat-erat, dia tetap waspada, tetapi tidak melihat atau menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dari waktu ke waktu, dia mendengar suara tabrakan. Melihat sekeliling, dia melihat angin bertiup kencang, dia bisa membedakan alasan dari berbagai suara. Dia telah memperlakukan setiap semak dan pohon sebagai musuh. Murid Wu dalam hati mengejek dirinya sendiri. Di lembah gunung ini, selain orang-orangnya sendiri dari golongan darah, hanya Kai Yang Xianing Chahang, dua orang ini yang tersisa. Selanjutnya, mereka fokus untuk melestarikan hidup mereka. Jadi mengapa mereka siap berjalan di jalan menuju kematian? Terkekeh ringan, murid Wu berbalik dan bersiap untuk melanjutkan pencariannya. Tanpa sepengetahuannya bahaya mengintai di atas, tepat saat dia mengendurkan hatinya, perasaan panas yang membakar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Secara bersamaan, kulitnya menegang saat bau kematian mendekat. Terperangah dia mengangkat kepalanya. Kedua mata keluar dari rongganya, murid Wu berteriak ketakutan, "Kai Yang!" Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kai Yang tiba di sisinya. Gerakannya seperti elang yang menukik, dia terbang menuju murid Wu. Gerakan ini disertai dengan telapak tangan yang panas, saat Kai Yang menampar kepala murid Wu. Karena peristiwa ini terjadi begitu cepat, pada saat murid Wu dapat bereaksi dan mengayunkan pedangnya ke bawah, Kai Yang telah mengirimkan serangan telapak tangannya. Di tengah pertukaran, murid Wu buru-buru menggerakkan kepalanya ke samping dan menghindari serangan mematikan itu. Hong, itu terbang melewati pedangnya dan mendarat di bahunya. Setelah mendarat, suara retak segera menyusul. Seluruh lengan murid Wu telah diturunkan satu tingkat, tulangnya patah. Saat ki panas yang mendidih menyerbu tubuhnya, murid Wu mengeluarkan tangisan darah yang mengental. Dengan pedang bergetar karena lengannya yang gemetar, dia pergi ke leher Kai Yang. Kai Yang segera melompat mundur di udara dan mendarat di pedang, nyaris menghindari serangan itu. Menjatuhkan ke tanah sekali lagi, seperti ular yang menerkam, dia menggunakan kakinya untuk mendorongnya dengan cepat ke dalam bangun murid Wu. Tangannya seperti sayap kupu-kupu, dia menyebar dan mengganggu keseimbangan murid Wu. Memanfaatkan sepenuhnya kesempatan itu, dia melemparkannya ke tanah. Gerakan-gerakan ini dieksekusi dengan sangat cepat dan lancar. Bagi siapapun yang menonton, itu akan menjadi pemandangan yang agak kabur, itu benar-benar dieksekusi seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Menabrak ke tanah, murid Wu meludahkan seteguk darah, sementara Kai yang menjepit lututnya di bahu murid Wu dan mengerahkan lebih banyak kekuatan melalui tangannya. Kacaha, lengan kanan murid Wu sekarang patah. Membiarkan teriakan menyedihkan, dia berbalik. Dengan kedua tangannya cacat, dia dengan kejam diinjak oleh Kai Yang. Kai Yang hanya menatapnya dengan dingin tanpa sedikit pun emosi di matanya. Mengangkat pedang yang dibuang, Kai Yang mengangkatnya sebelum menurunkannya langsung ke dada murid Wu. "Kamu, bagaimana kamu bisa benar-benar?" Dengan darah berbusa di mulutnya, dia menatap Kai Yang dengan tidak percaya. "Bagaimana kamu bisa benar-benar memiliki kekuatan untuk tetap bertarung? Anda hanya pada tahap elemen awal, dan karena itu harus lelah dan kelelahan. Kakak senior Yuan, aku mengutuk ibumu. Kematian murid juniormu hanya bisa disebabkan olehmu." Memikirkan pemikiran terakhirnya, mata murid Wu mulai redup. Setelah membunuh murid Wu, napas Kai Yang sedikit terengah-engah. Luka-luka di tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda robekan terbuka lagi, dengan darah segar mulai keluar lagi. Tidak berani tinggal, Kai Yang mulai mencari tubuh murid Wu. Tidak lama kemudian, dia menemukan pil yang di mayatnya. Tidak hanya itu, murid Wu juga memiliki beberapa hal yang cukup berharga. Ada sekitar setengah botol pil pengembalian ki dan beberapa tael perak, semuanya diambil oleh Kai Yang. Membawa mayat murid Wu, dia melompat ke pohon terdekat dan mulai menyembunyikan tubuhnya di antara cabang-cabang. Setelah melakukannya, dia melompat kembali dan mulai mencari ke arah lain. Waktu semakin mendesak,
Hanya ada sekitar 4 jam tersisa sampai matahari terbit kembali. Sementara itu dia masih harus membunuh 4 musuh lagi, salah satunya bahkan menjadi pembangkit tenaga listrik di batas elemen sebenarnya, jalan yang sulit sedang menunggunya. Dengan promosi kultivasinya, area efek Origin of Yang-nya juga meningkat. Perkiraan kasar jangkauannya adalah sekitar 2000 kaki, yang dapat merasakan kehadiran Yang Qi dalam kisaran ini. 2000 kaki, ini adalah area yang cukup luas. Biasanya, hanya mereka yang berada di batas pemisahan dan reuni yang dapat dengan mudah merasakan gerakan apapun dalam jarak ini. Tapi sekarang, Yang adalah master sejati dari area 2000 kaki ini. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang tiba-tiba berhenti karena dia merasakan kehadiran orang lain. Hanya saja orang ini telah diam dalam posisi itu cukup lama, jadi dia tidak tahu apa niat mereka. Bahkan setelah menunggu beberapa saat, orang itu masih tidak bergerak. Belum lagi, Yang merasa bahwa tempat di mana orang itu ditempatkan cukup aneh. Itu seperti Yin Qi di dalam lembah berkumpul di posisi itu. Mengerutkan alisnya, Yang diam-diam merayap. Tak lama, Yang tiba sekitar 30 kaki dari orang misterius itu. Bersembunyi di balik pohon besar, dia mengintip. 30 kaki jauhnya, sosok kabur bisa dilihat. Tidak hanya itu, sekelompok benda putih salju yang berkilauan terlihat mekar di sana. Benda-benda itu seperti matahari kecil, menerangi segala sesuatu di daerah itu. Ukurannya tidak besar, kira-kira sebesar telur merpati, tetapi dari dalam mereka memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang, cukup dingin untuk membekukan jiwa seseorang. Saat ini, hal-hal itu terus berputar-putar. Saat berbelok, kekuatan tak terlihat sedang menarik Yin Qi di lembah ke arah mereka, bergegas mendekat. 9 kristal embun Yin telah muncul. Praktis dalam sekejap Yang menyadari hal-hal itu. Meskipun dia belum pernah melihat seperti apa mereka, Yang masih bisa mengenali mereka. Alasan mengapa Xia Ning Chang membawanya ke tempat konvergensi objek ini, adalah untuk memungkinkannya memperbaikinya. Ternyata 9 kristal embun Yin terlihat seperti ini. Awalnya, Yang mengira benda itu akan terlihat seperti setetes embun, tetapi sekarang setelah dia melihat mereka, dia dapat melihat bahwa benda ini penuh dengan energi roh. Itu benar-benar menyerap Yin Qi dari langit dan bumi. Tepat saat Yang mengamatinya, orang yang berjarak 30 kaki itu akhirnya mulai bergerak. Orang ini adalah murid junior Xie. Karena pengejarannya terhadap Yang tidak membuahkan hasil, dia tiba-tiba menemukan tempat di mana 9 kristal embun Yin muncul. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, meskipun dia tidak tahu apa benda ini, dia masih tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Setelah diam-diam mengamati dari pinggir lapangan, dia tidak sabar lagi dan ingin mengambil tindakan. Bab 107 serangan menyelinap pada saat ini, Yang juga mulai bergerak. Saat ini, semua perhatian murid Xie ditempati oleh 9 kristal embun Yin, jadi itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk melakukan serangan diam-diam. Bahkan dalam mimpinya, murid Xie tidak akan pernah berpikir bahwa Yang akan dapat menemukan posisinya dan berani melakukan serangan diam-diam padanya. Di wajah murid Xie adalah ekspresi yang sangat rakus, tubuhnya gesit dan gerakannya diam seperti kucing. Perlahan, dia merangkak mendekati 9 kristal embun Yin. Dengan jarak perlahan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, 20 kaki, 10 kaki, 9 kaki. 9 kristal embun Yin terus bertahan di posisinya, terus-menerus menyerap Qi di lembah dan meningkatkan hembusan angin kencang. Ketika jarak antara murid Xie dan 9 kristal embun Yin hanya 5 kaki, Qi dunianya meledak dan mengelilinginya. Kemudian melompat keluar seperti seekor ceeta, dengan matanya yang menyala-nyala, dia mengulurkan tangan untuk meraih 9 kristal embun Yin. Pada saat itu, Yang juga bergerak. Dengan matanya tertuju pada murid Xie, kaki Yang membawanya keluar dengan cepat seperti angin. Mencengkeram pedang yang baru diperoleh di tangannya, dia bersiap untuk melakukan serangan mematikan saat pertahanan lawannya berada di titik terendah.
Tepat ketika murid Xie mengira dia telah mendapatkannya, 9 kristal embun yin tiba-tiba berhenti menyerap Qi. Kemudian dari dalam intinya, ia meledakkan gelombang energi yin dingin yang mulai menyerang murid Xie. Semua ini terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa berhenti. Wajah murid Xie. Sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah harta surgawi, tetapi dia tidak pernah bisa memperkirakan bahwa benda ini memiliki kesadaran roh dan dapat melakukan serangan balik pada saat yang paling kritis. Murid Xie saat ini berantakan. Saat menghadapi serangan dingin yang tiba-tiba ini, pikiran dan tubuhnya sangat ketakutan saat dia memacu World Qi-nya untuk melindunginya dari serangan yang datang. Tepat saat dia menyelesaikan persiapannya untuk melakukan serangan itu, 9 kristal embun yin melintas dan serangan itu menghilang tanpa jejak. Pada saat berkedip, kecerahan di area sekitarnya juga menghilang dan meredup. Dengan hilangnya cahaya secara tiba-tiba, penglihatan murid Xie sangat terpengaruh, dan dia tidak dapat melihat perubahan apapun di area sekitarnya. Dan pada momen perpisahan itulah Kai yang bertindak. Meskipun pandangan Kai yang juga terpengaruh, dia bisa mengetahui perkiraan posisi musuhnya. Bahkan jika pedang itu tidak bisa mengambil nyawa, itu dijamin akan membuat hidupnya tidak nyaman. Semua perhatian murid Xie terfokus pada hawa dingin, jadi bagaimana dia bisa mengalihkan perhatian pada pedang maut yang masuk. Detik berikutnya, seluruh tubuh murid Xie melintas. Diserang oleh hawa dingin, seluruh tubuhnya seperti balok es saat dia dengan marah memutar World Qi-nya, dia tanpa sadar menggigil. Bahkan sebelum dia bisa menarik napas, dia merasakan sakit yang menusuk dari pinggangnya, seperti ada yang menusuknya. Murid Xie sangat banyak, lagi pula dia adalah pembudidaya batas pemisahan dan reuni. Meskipun pandangannya sebagian terhalang, dia masih secara naluriah menendang ke arah lokasi Kai Yang. Dengan gerutuan teredam, Kai Yang dipukul dan terbang mundur. Kedua orang itu mulai terengah-engah. Sekarang, Kai Yang tidak perlu lagi bersembunyi. Dengan penglihatannya yang berangsur-angsur kembali, murid Xie menatap tajam ke arah Kai Yang. Sementara itu tubuhnya bergetar tanpa sadar dan tangannya menggenggam luka yang dia terima. Pedang itu telah menembus cukup dalam ke sisinya. Saat itu, Kai Yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan tusukan. Dan karena murid Xie harus menggunakan cukup banyak World Qi untuk bertahan melawan hawa dingin, bagaimana dia bisa menyisihkan pertahanan untuk memblokir tusukan itu? Itu kamu. Setelah mengkonfirmasi identitas Kai Yang, wajah murid Xie sejenak bersinar. Saat itu, berbagai kemungkinan melintas di benaknya. Satu kemungkinan adalah Yuan Lang atau saudara junior Wu telah melakukan serangan diam-diam. Menghilangkan dia ketika mereka memiliki kesempatan, sesama murid yang saling membunuh adalah hal yang normal. Kemungkinan lain adalah bahwa wanita itu telah menyerangnya dengan niat untuk membunuh. Atau kemungkinan lain yang tidak mungkin adalah bahwa di dalam lembah gunung ini, ada sekelompok orang lain. Tapi tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa penyerang sebenarnya adalah seseorang yang telah mereka putuskan untuk menjadi domba di talenan, Kai Yang. Dia. Perlahan bangkit, Kai Yang tersenyum jahat dan merentangkan lengan yang telah menerima tendangan itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada hal besar yang terjadi, dia mulai berjalan tanpa rasa takut, selangkah demi selangkah. Murid Xie yang sekarang adalah panah di ujung talinya. Bagaimana mungkin? Wajah murid Xie dengan cepat memucat. Meskipun saya tidak tahu apa yang membuat Anda terperangah, saya kira situasi ini sangat berbeda dari apa yang Anda antisipasi. Kai Yang menjawab, tertawa dingin. Kami. Menurunkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Wajah murid Xie mengungkapkan keterkejutannya, ini adalah pedang saudara junior Wu. Itu benar. Dia sudah mati. Sekarang giliranmu. Ternyata kami semua tertipu olehmu. Dengan kesadaran ini, rasa penghinaan dan keengganan yang intens meledak dari hati murid Xie. Ketika kakak senior Cai meninggal di bawah tangan Kai Yang, mereka masih bisa mengatakan itu karena kekuatan artefak rahasia itu. Tapi sekarang,
dia sendiri akan mati di bawah tangan Kai Yang. Ayahmu adalah praktisi batas pemisahan dan reuni. Sekarang, dia benar-benar akan dibunuh oleh seorang praktisi pada tahap elemen awal. Logika apa ini? Menyesakkan? Ini sangat menyesakkan. Meneriakkan, wah, panah darah mengalir keluar dari mulut murid Xie, dia tertekan hingga batasnya. Luka di tubuhnya, penghinaan mental, digabungkan telah membuatnya kuyu dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu, tapi karena kamu datang mengetuk, maka jangan salahkan aku karena kejam. Wajahnya dingin, Kai Yang berjalan dan menyerang. Murid Xie seperti pancaran terakhir dari matahari yang sekarat, matanya berkilauan berkali-kali lebih cerah. Dengan paksa mengeluarkan pedang dari sisinya, dia menggunakannya untuk mengiris ke arah Kai Yang. Berjongkok, Kai Yang mengirimkan pukulan kail ke dagu murid Xie, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Terbang mundur dari momentum, dia kemudian melanjutkan untuk menabrak bumi dengan keras. Tidak memberinya kesempatan lagi untuk melawan, Kai Yang melanjutkan dengan 2 pukulan lagi yang mengandung ki dunianya, meninggalkan murid Xie sepenuhnya pada belas kasihannya. Berdiri kembali, dia mencibir, kamu ingin bermain dengan plot dan intrik yang licik, ya aku kakekmu. Matanya jernih, murid Xie ingin terlihat lemah, dan tak berdaya sebelum memberikan pukulan mematikan ke Kai Yang. Tapi Kai Yang sudah lama bersiap untuk itu. Bahkan kelinci pun akan mengamuk saat terpojok, apalagi seorang praktisi bela diri. Sebelum musuh benar-benar mati, setiap kesalahan dan penurunan pertahanan seseorang akan mengakibatkan kematian. Setelah membunuhnya, Kai Yang mencari-cari sesuatu yang berguna. Sayangnya jumlahnya tidak banyak, hanya 2 botol pil lagi dan sejumlah uang. Orang-orang ini masih jalan-jalan, jadi mereka tidak akan membawa terlalu banyak barang. Pil-pil itu berguna untuknya dan juga uangnya. Tanpa rasa malu atau bersalah, dia memasukkannya ke dalam sakunya. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dia menyembunyikan mayat itu di pohon besar di dekatnya sebelum melihat sekeliling. Yang mengejutkannya, 9 kristal embun yin telah lama menghilang tanpa jejak. Sebelumnya, ketika 9 kristal embun yin meledak dalam kecemerlangannya, Kai Yang bisa merasakan energi dengan cukup jelas, energi itu adalah energi yang sangat mendominasi. Tidak heran mereka membutuhkannya untuk datang dan membantu menaklukkannya. Kesadaran roh objek itu cukup tinggi, dan ketika bahaya muncul, objek itu akan segera melarikan diri. Selain energi yang dikaitkan dengan Yang, tidak akan ada hal lain yang berguna untuk melawannya. Masih ada sekitar 2 jam tersisa sampai matahari terbit. Dia harus mempercepat kecepatannya, tapi sebelum itu, dia harus kembali dan bertanya pada Xianing Chang bagaimana cara menaklukkan 9 kristal embun yin. Bab 108 Xianing Chang terhalang 9 kristal embun yin melayang dari satu tempat ke tempat lain, tanpa rute tertentu. Lembah gunung ini juga cukup besar, jadi jika keberuntungan seseorang baik, maka mereka akan dapat bertemu dengannya. Jadi jika mereka melakukannya, maka mereka mungkin juga mendapatkannya dan mengakhiri semuanya. Tetapi tidak peduli berapa banyak Kai yang bertanya bagaimana melakukannya, apakah itu Xianing Chang atau lelaki tua Meng, keduanya menolak untuk menjawab. Mereka berdua mengatakan bahwa segala sesuatunya akan terungkap pada waktunya, ini telah menyebabkan dia menjadi cukup curiga. Sudah waktunya semuanya dibuat jelas. Tempat persembunyian Xianing Chang, Kai yang masih ingat dengan jelas. Saat dia berlari, dia memperhatikan sekelilingnya sambil fokus pada Origin of Yang-nya untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan Yuan Lang. Tapi sepanjang perjalanan, Origin of Yang tidak bereaksi apapun, siapa yang tahu kemana Yuan Lang kabur. Ini membuat Kai yang bingung, tetapi pada akhirnya, area pencariannya hanya area dalam jarak 200 kaki dari dirinya sendiri. Jika Yuan Lang berada di luar jangkauan ini, maka tentu saja dia tidak akan bisa merasakan apa-apa. Ketika dia mencium aroma manis dan hendak tiba di area persembunyian Xianing Chang, Origin of Yang mulai bereaksi. Kai yang terkejut sekaligus senang.
Terkejut atas kenyataan bahwa Yuan Lang sangat dekat dengan posisi Xianing Chang dan senang karena dia akhirnya menemukan murid golongan darah terakhir itu. Mungkinkah dia sudah menemukan lokasi Xianing Chang? Memikirkan hal ini, Kai Yang mempercepat langkahnya dan berlari sekuat tenaga, sambil memusatkan perhatiannya dengan hati-hati mencari gerakan di area depan. Detik berikutnya, Kai Yang menghela nafas lega karena area itu sangat sunyi dan tidak ada pergerakan. Yuan Lang pasti belum menemukan tempat persembunyian Xianing Chang. Kalau tidak, dia akan sudah lama memulai serangannya. Dia tidak terlalu peduli dengan keselamatan Xianing Chang, karena fakta bahwa dia masih bisa mengaktifkan artefak pertahanan kelas surga miliknya. Tapi posisi gua itu terlalu canggung. Itu hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar. Jadi, jika Yuan Lang memblokir jalan masuk itu dan memberi isyarat agar Long Hui dan Tuan itu datang, maka keadaan akan menjadi sangat buruk. Dengan pemikiran ini, Kai Yang menjadi lebih waspada dan berhati-hati. Xianing Chang saat ini sangat khawatir. Tepat setelah Kai Yang pergi, dia mulai memulihkan ki dunianya. Setelah menerima salah satu pukulan Wen Fei Chen, kemudian mengaktifkan artefak pertahanan kelas surga, dan kemudian mengaktifkan 9 kunci 8 awan, jumlah ki dunia yang telah dia habiskan jauh lebih besar daripada orang lain di sana. Selama masa pemulihan, dia menggunakan semua pil yang dia bawa namun hanya memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya, hampir sama dengan ki dunia seseorang pada elemen awal tahap ke-7 ke-8. Saat itu, dia merasakan gerakan di luar gua. Dia sangat terkejut, dia tidak berani menggerakkan satu otot pun saat dia bersembunyi di dalam gua. Menyipitkan matanya yang besar dan cerah, dia mengintip keluar untuk melihat siapa yang berani datang ke sini. Dia berharap itu adalah Kai Yang. Tetapi jika itu adalah Kai Yang, maka dia tidak punya alasan untuk tidak langsung masuk ke dalam. Orang itu berkeliaran di luar cukup lama, dengan jelas menunjukkan bahwa itu bukan orang yang dia harapkan. Itu adalah musuh. Dia hanya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai. Orang itu tetap berada di luar dan mencari-cari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Mereka mencari setiap sudut dan celah dengan sangat serius, tetapi tidak ada hasil. Mendengar langkah kaki mereka mundur, Xianing Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Sayangnya pada saat itu, di depan gua terdengar sedikit gesekan semak-semak. Dan jantung Xianing Chang yang baru saja tenang mulai berdetak kencang lagi. Kemudian saat berikutnya, bayangan hitam kecil berlari keluar dari semak-semak menuju Xianing Chang. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak. Melihat lebih dekat, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Makhluk kecil itu adalah tupai yang hidup di lembah. Itu mungkin dibekukan oleh Lin Qi, jadi ia datang untuk menemukan gua tempat bersembunyi dari hawa dingin. Xianing Chang dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah makhluk itu. Tetapi tupai itu sangat waspada, dan setelah mengetahui bahwa ada orang lain yang menempati gua, tupai itu segera berlari kembali. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di udara dan menangkap tupai. Diremas keras, itu meledak menjadi darah dan isi perut. Oh, apa yang pernah dilakukan tupai malang padamu? Anda penjahat. Dia. Serangkaian tawa terdengar dalam keheningan saat siluet Yuan Lang menghalangi satu-satunya pintu masuk gua. Ekspresi kegembiraan terlihat di wajahnya saat dia melihat Xianing Chang yang sedang duduk. Dia berkata, jadi kamu bersembunyi di sini. Xianing Chang memberinya tatapan yang sangat dingin, matanya yang jernih menunjukkan kemarahannya. Wanita mengandung cinta alami terhadap hewan kecil, terutama terhadap hewan yang terlihat sangat lucu. Meskipun tupai itu telah mengungkapkan posisinya, metode pembunuhan Yuan Lang benar-benar membuatnya marah. Kamu benar-benar membuatku terlihat keras untukmu. Berdiri di pintu masuk, Yuan Lang menilai Xianing Chang, kalah saat matahari terbenam, tapi untung saat matahari terbit. Bahkan jika aku tidak menemukan Kai Yang, menemukanmu sama baiknya. Mendengar itu,
hatinya menghela nafas lega. Tampaknya adik laki-laki juniornya masih aman dan sehat. Jika kamu berani mendekat, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang menyedihkan. Xia Ning Chang dengan dingin mengancam. Tetapi karena karakternya yang murni dan polos, ancaman itu sedikit lemah. Jika itu orang lain, ancaman itu setidaknya mengandung sedikit kekuatan. Adapun Yuan Lang, dia bisa mendengar kurangnya kepercayaan pada kata-katanya dan menyeringai mengejek, kamu masih punya energi untuk bertarung. Mengambil salah satu pukulan Wen Fei Chen dan tidak pingsan dianggap cukup bagus. Kurasa ini bisa dianggap sebagai perjuangan terakhirmu sebelum pintu kematian. Meskipun kekuatan sejati Yuan Lang telah disegel, Xia Ning Chang tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Yuan Lang tidak sedikit pun takut padanya, karena mereka berdua adalah praktisi di batas pemisahan dan reuni. Hanya saja level seseorang lebih tinggi, sedangkan level yang lain lebih rendah. Selanjutnya, satu-satunya pintu masuk telah diblokir oleh Yuan Lang. Jadi posisinya sangat menguntungkan, dia memegang semua kekuatan. Jadilah anak yang penurut dan dengarkan apa yang saya katakan. Jika Anda melakukannya, saya berjanji untuk tidak memperlakukan Anda dengan buruk, tetapi jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Yuan Lang dengan kejam mengancamnya. Xia Ning Chang tetap diam saat dia mulai mempersiapkan World Key-nya. Menunggu kesempatan ketika dia mulai mendekat untuk memberinya serangan sengit. Tentu saja, Yuan Lang bisa melihat apa yang ingin dia lakukan. Jadi dia hanya berdiri di pintu masuk, membuatnya mengeluh pahit. Aku tahu bahwa kamu memiliki artefak pertahanan kelas surga, jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tetapi bagaimana jika saya memanggil yang lain? Apakah Anda masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Yuan Lang tidak sabar, sepenuhnya dalam mode untuk sedikit kucing dan tikus. Menggunakan kata-katanya yang fasih untuk menghancurkan Xia Ning Chang. Apa yang ingin kamu lakukan? Xia Ning Chang bertanya dengan dingin. Apa yang ingin saya lakukan? Hihi, saya pikir saya harus menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Saya hanya ingin Anda dengan patuh memenuhi beberapa permintaan saya, jika tidak, maka saya akan memanggil yang lain. Sadar bahwa kesempatannya telah datang, Yuan Lang mengungkapkan ekor rubahnya. Permintaan apa? Xia Ning Chang juga memutuskan untuk bermain dengan permainannya. Semakin banyak waktu yang dia beli, semakin banyak waktu yang dia miliki untuk memulihkan ki dunianya. 1. Saya ingin Anda menyegel ki dunia Anda, dan dengan patuh membiarkan diri Anda ditangkap. 2. Serahkan artefak pertahananmu. 3. Yuan Lang tersenyum berlebihan, saya ingin Anda melepas cadar Anda, dan menunjukkan kepada saya fitur Anda yang sebenarnya. Tenang, jika Anda adalah kecantikan sejati, saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Aku akan membiarkanmu pergi dan pasti tidak akan mempersulitmu. Kata-kata itu, bahkan seorang anak kecil tidak akan mempercayainya. Jika Xia Ning Chang benar-benar menyegel kultivasinya, bukankah dia akan berada di bawah kekuasaan Yuan Lang? Bab 109 Kamu benar-benar idiot, kamu memaksa tanganku. Ekspresi Yuan Lang berubah dingin. Kaulah yang menggertak dengan ceroboh. Xia Ning Chang tidak mundur sedikit pun. Ekspresinya membeku, jantung Yuan Lang mendesis tapi tetap saja dia memaksa dirinya untuk bertahan, dan sebaliknya dia berkata, kalau begitu kita harus melihat apakah artefak pertahanan wanita muda ini dapat menahan seranganku. Dia benar-benar tidak tahan melihat kecantikan bermulut keras seperti itu menyelinap melalui jari-jarinya dengan mudah. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan Xia Ning Chang, maka itu akan setara dengan mendapatkan artefak kelas surga. Dengan harta itu, kemana di bawah langit dia tidak berani pergi. Tidak perlu lagi tinggal di golongan darah dan mempertaruhkan nyawanya, bukan? Belum lagi latar belakang wanita ini tidak diketahui, jadi seharusnya tidak hanya ada satu artefak rahasia yang dimilikinya. Itu sebabnya dia ingin menguji keberuntungannya. Jika dia benar-benar tidak bisa menembus pertahanannya,
maka belum terlambat untuk mengirim bantuan. Karena dia sudah ada di sini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri darinya. Sepanjang waktu dia memikirkan masalah ini, dia menyeringai curiga sambil menatap Xia Ning Chang. Xia Ning Chang diam-diam meratap di dalam hatinya. Meskipun dia telah memulihkan lebih dari 20% kekuatannya, dan memiliki cukup untuk mengaktifkan artefak pertahanan itu masih menghabiskan banyak ki dunia. Begitu dia melakukannya, dia akan kembali ke dirinya yang tidak berdaya. Belum lagi dia berencana menggunakan ki dunia yang telah pulih untuk mencari Kai Yang. Bagaimana dia bisa menggunakan semuanya sekaligus? Tetapi jika dia tidak melakukan ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yuan Lang. Terlebih lagi, posisinya tidak terlalu bagus, jadi dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya yang sebenarnya. Sepertinya satu-satunya pilihannya adalah menghalanginya untuk sementara waktu dan tetap waspada untuk setiap kesempatan untuk menghabisinya dalam sekali jalan. Xia Ning Chang tidak ragu-ragu sama sekali. Lawan sudah menggertaknya sejauh ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Saat jarak antara keduanya secara bertahap menyusut, Xia Ning Chang perlahan berdiri. Memutar World Key-nya, dia menatap penuh perhatian ke arah Yuan Lang yang mendekat. Itu benar-benar momen di mana rival sengit saling berhadapan. Di gua di mana hanya ada satu pintu masuk keluar, tidak ada pihak yang bisa dengan mudah menghindari serangan lawan mereka. Ketika jarak telah menyusut menjadi 3 kaki, senyum Yuan Lang menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Serangan mendadak Xia Ning Chang benar-benar di luar dugaan Yuan Lang. Tangan gioknya melakukan segel, panah angin dingin terbang menuju Yuan Lang. Yuan Lang mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan apapun akan tetap ada pada wanita ini, apalagi cukup baginya untuk melakukan segala bentuk perlawanan. Berapa banyak waktu telah berlalu sejak dia menerima cedera itu. Bahkan jika dia menggunakan pil pemulihan Ki, kecepatan pemulihannya tidak akan secepat itu, kan? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Xia Ning Chang memiliki fisik yang istimewa. Begitu dia makan pil, dia akan bisa menyerap dan memperbaiki pil sepenuhnya. Jika bukan ini masalahnya, maka dengan sedikit pil yang dia miliki, bagaimana dia bisa memulihkan 20% energinya? Bilah angin dingin itu menembus jauh ke dalam tubuhnya mencapai tulang-tulangnya, itu berbentuk seperti bilah kristal. Itu dibuat dari yin qi di dalam lembah gunung, ditambah dengan fisiknya yang istimewa, kekuatan membunuhnya lumayan. Selain itu, ia tidak menggunakan banyak ki dunia untuk membuatnya dan kecepatannya sangat cepat. Rengekan teredam terdengar saat Yuan Lang mengumpulkan World Key-nya di telapak tangannya. Menyerang ke depan, dia berteriak, Flying Cloud Palm. Flying Cloud Palm bukanlah keterampilan telapak tangan, melainkan lebih dari keterampilan pedang. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat rendah kelas bumi. Kekuatannya tidak begitu kuat, tetapi karena Yuan Lang tidak memiliki pedang di tubuhnya, dia hanya bisa menggunakannya dengan telapak tangannya. Tentu ini akan mengakibatkan penurunan kekuatannya. Meskipun demikian, serangan Xia Ning Chang telah terputus dan menjadi tidak berguna. Ketika dia merasa bahwa serangan itu tidak mengandung kekuatan membunuh, Yuan Lang menyeringai. Tapi tiba-tiba, dia mendengar beberapa suara mendesis. Melihat ke atas, dia melihat Xia Ning Chang telah mengirim yang lain. Hal ini menyebabkan Yuan Lang menjadi marah. Tangannya bergerak dengan gerakan yang kacau, dia berteriak, Azure Dragones Cherry. Setelah itu, raungan naga bisa terdengar. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini jauh lebih besar dari Flying Cloud Palm sebelumnya. Tanpa memberinya waktu untuk bernapas, lebih banyak suara desir dapat terdengar saat Xia Ning Chang mengirimkan lebih banyak aliran udara dingin. Yuan Lang tidak menghentikan langkahnya dan menggunakan kekuatannya untuk melawan. Langkah 1000 Hu, serangan maut Phoenix terbang, petir kehidupan surgawi, transformasi telapak tangan besi, pemenggalan tangan baja, tinju naga roh. Dia layak disebut ahli di batas pemisahan dan reuni, memiliki berbagai macam keterampilan bela diri.
Dengan 100 metode, dia melawan serangan Xia Ning Chang, menyebabkan gua menjadi tempat air yang dalam dan api yang menghanguskan. Sementara Xia Niang tidak mengubah serangannya sama sekali. Siapa yang peduli jika Anda memiliki banyak keterampilan, saya hanya akan menggunakan balok es milik saya ini. Kedua orang itu terpisah 3 kaki dan leher ke leher, seimbang. Di sepanjang dinding gua, lapisan mulai terbentuk karena gempa susulan dari bentrokan mereka. Dengan angin bersiul, Yuan Lang akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kultivasinya sendiri telah disegel, jadi sementara dia perlu mengeluarkan ki dunia untuk memblokir invasi dingin, dia juga secara berturut-turut menggunakan begitu banyak keterampilan mengkonsumsi ki. Jadi saat ini, dia merasa sangat lelah, sementara lawannya perempuan masih terlihat sama seperti ketika dia mulai bertarung. Dia tidak berwajah merah juga tidak terlihat seperti hatinya sangat berat, seperti skill yang dia gunakan tidak membutuhkan uang, seperti dia tidak menggunakan 1 ons ki dunia. Sedikit yang dia tahu bahwa sinar dingin yang telah dieksekusi Xia Ning Chang dibentuk dengan yin ki yang dingin di dalam lembah. Dia hanya membutuhkan jumlah terkecil dari World Ki untuk memadatkan mereka dan memberi mereka kekuatan membunuh seperti itu. Hanya pada saat itu, Yuan Lang menyadari bahwa dalam keadaan tersegel saat ini, dia tidak dapat memakan Xia Ning Chang. Terbang dalam kemarahan penghinaan, dia dengan kejam berkata, "Bajingan busuk, jika kamu tidak menyerah sekarang, aku akan memanggil Tuan Muda Long." Begitu dia datang, dia pasti akan dengan kejam langgarmu, membuatmu berharap kamu mati tetapi kamu tidak akan mati. Tercela. Xia Ning Chang menjawab. Dia. Setiap wanita yang jatuh ke tangan Long Hui tidak akan memiliki masa depan yang baik. Anda mungkin juga pintar dan mengikuti saya. Aku berjanji padamu bahwa aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tak tahu malu. Xia Ning Chang menegur, marah. Aku akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak menyerah pada periode itu, maka jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Ekspresinya seram, Yuan Lang mengeluarkan chip tawar terakhirnya, sebelum perlahan dan dengan sengaja memanggil, 1. Meretas dan menyerang, saat keduanya bertukar kata-kata, mereka terus bertukar serangan. 2. Yuan Lang dengan sangat sengaja memperpanjang waktu yang dia habiskan untuk mengucapkan kata itu. Mata Xia Ning Chang tiba-tiba menjadi berbentuk bulan sabit. Meskipun durasi gerakan itu tidak lama, Yuan Lang yakin dia tersenyum. Ketika dia tersenyum, dia benar-benar cantik. Tiba-tiba, Yuan Lang tidak ingin memanggil 3. Apakah kamu sudah memikirkannya? Dia pikir dia telah berubah pikiran. Mata Xia Ning Chang tetap berbentuk seperti bulan sabit saat dia dengan manis berkata, "Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa memanggil bala bantuan?" Apa? Yuan Lang tidak mengerti apa yang dia maksud. Aku juga meminta bala bantuan. Melihat orang di belakang Yuan Lang, Xia Ning Chang berkata dengan nada terisak sambil menghentakkan kakinya, "Adik laki-laki, sudah waktunya kamu datang." Yuan Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir saat dia berkata, "Kamu ingin menggunakan metode rendahan seperti ini untuk menipuku. Nona, kamu benar-benar berpikir aku tipe idiot seperti itu?" Ya, kamu benar-benar idiot." Suara yang sangat dingin, tanpa emosi terdengar dari belakang Yuan Lang. Saat Yuan Lang berusaha untuk berbalik dengan tergesa-gesa, Xia Ning Chang menyerang sehingga dia menjadi tidak terkoordinasi. Ini juga dipengaruhi lebih jauh oleh lorong sempit, dan fakta bahwa dia tidak bisa maju atau mundur, menempatkannya pada posisi yang sangat canggung. Puji. Dia mendengar. Yuan Lang hanya bisa merasakan sakit yang tumpul dan samar-samar menyadari bahwa benda tajam telah menembus tubuhnya. Melihat ke bawah, dia melihat pedang menusuk perutnya. Bab 110 Hati seorang gadis muda, pedang yang menembus dadanya menyebabkan luka yang mengancam nyawa. Yuan Lang bisa merasakan jantungnya menyempit dan darahnya mengalir deras. Merasa hidupnya terkuras,
Dia buru-buru menoleh untuk melihat Kai yang di belakangnya. Satwa. Yuan Lang berteriak, ekspresinya sangat aneh, karena dia sangat tidak ingin menemui ajalnya di sini. Kai yang tetap diam dan hanya bergerak untuk mencabut pedangnya, membawa serta aliran darah merah yang hangat, hanya untuk kembali menusuk tubuhnya. Setelah menerima 4 pukulan langsung, Yuan Lang tidak tahan lagi dan langsung jatuh ke tanah. Dengan visinya secara bertahap memudar, Yuan Lang tersenyum pahit di pintu kematian. Nasib benar-benar tidak menguntungkan dan mainan keberuntungan dengan Anda. Awalnya dia berpikir bahwa dengan berdiri di pintu masuk dan menghalangi jalan wanita itu, dia akan bisa menegaskan dominasinya atas wanita itu. Bertentangan dengan itu, bagaimanapun, dia adalah orang yang terjebak pada akhirnya. Jika bukan karena topografi khusus lokasi, bagaimana dia bisa jatuh dengan mudah? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan 1 versus 2, dia masih bisa larikan. Tapi sekarang, semuanya telah sia-sia. Pemburu, pada akhirnya akan menjadi mangsa suatu hari nanti. Kau baik-baik saja kan? Kai yang memandang Xianing Chang. Kenyataannya, bahkan sebelum Yuan Lang menemukan adik perempuannya yang kecil ini, Kai yang sudah berada di sekitar sini. Dia baru saja menunggu sampai Yuan Lang memasuki gua untuk bertarung dengan Xianing Chang, sehingga melelahkan dirinya sendiri, sebelum memasang penyergapan itu. Meskipun metode ini agak tercela, dan Xianing Chang sama sekali tidak menyadari situasinya. Tetapi pada akhirnya, itu adalah metode yang paling hemat energi. Aku baik-baik saja Anda. Sebelum Xianing Chang bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat luka besar di sisi perutnya dan luka berdarah di bahunya. Pada saat ini, darah menutupi ekspresi Kai yang adalah salah satu ketenangan dan perhatian. Dia mengeluarkan udara yang stabil dan andal yang eksklusif untuk pria. Benar-benar berbeda dari penampilannya yang biasa, terlalu lemah bahkan untuk melawan angin. Tubuhnya menghalangi pintu masuk gua, tetapi tubuhnya tidak tergoyahkan dan tampak kokoh seperti gunung. Menghalangi semua angin dan kesengsaraan, mengubah gua gunung yang terisolasi ini menjadi pelabuhan yang damai, hangat, dan aman. Berjalan beberapa langkah ke depan, tangan kecilnya bergetar saat dia mengulurkan tangan ke arah luka di perutnya, namun dia tidak berani menyentuhnya. Xianing Chang takut sentuhan yang diremehkan akan menyakitkan, yang menyebabkan matanya menjadi merah. Dalam 4 jam yang singkat ini, jenis pertempuran keras apa yang harus dia alami untuk mendapatkan luka yang begitu mengerikan? Berapa banyak dia harus berdarah agar darah sebanyak ini menutupi dirinya? Di gua yang terisolasi ini, setelah menghadapi 10 atau lebih binatang seperti manusia, Xianing Chang dan Kai yang merasa bahwa mereka saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi ketika dia melihat kondisinya yang menyedihkan, bagaimana mungkin hatinya tidak kesakitan? Tidak ada wanita yang tidak memiliki mimpi pahlawan menyelamatkan gadis itu. Ini dia anak laki-laki. Metode lain untuk membantumu menjemput anak perempuan.